Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 58. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Sengaja kita ambil ayat dari Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ke-58. Pemimpin yang adil. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 tadi tegas Allah menyuruhmu adalah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu berlaku adil atau menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemimpin yang adil dalam hadis Nabi dan juga disebutkan keutamaan serta kriterianya. Karena pemimpin yang adil di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa mereka termasuk 7 golongan orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim itu tidak boleh sembarangan dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang pantas dipilih untuk mengayomi umat Islam. Konteksnya kita tentu bicara secara Islam. Setidaknya harus memiliki beberapa kriteria di dalam dirinya. Nah, paling tidak harus ada 4 hal. Dan itu juga disebutkan dalam buku Format Masa Depan oleh Muammar Arafat Yusman. Umat Islam bertanggung jawab baik itu secara keagamaan maupun adalah kenegaraan dalam kegiatan pemilihan pemimpin. Jadi tidak perlu pula tabu kita bicara tentang persoalan masalah pemimpin melalui mimbar. Jangan dikatakan pula ini arahnya politik, tidak. Makanya Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa kriteria pemimpin yang harus dipilih umat Islam itu adalah pemimpin yang benar, as-siddiq, pemimpin yang dipercaya amanah, pemimpin yang cerdas, fatanah, dan pemimpin yang menyampaikan namanya adalah tabligh. Jadi apabila keempat sifat itu dipenuhi oleh calon pemimpin itu, maka dirinya pasti akan memiliki sifat baik, yaitu adalah adil. Lawan daripada adil itu adalah zalim. Maka pemimpin yang adil itu dalam hadis Nabi termasuk sebagai orang yang mulia.
sehingga ia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Makanya dikutip daripada buku Jawahir Al-Bukhari 800 hadis pilihan dan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Mustafa Imarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilihi yauma la zilla illa zilluhu al-imamul adilu. Ada 7 orang yang dinaungi Allah dan dengan naungannya Allah pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah, yaitu adalah pemimpin yang adil, al-imamu al-adlu. Disebutkan kata-katanya dengan al-imamul adlu, pemimpin yang adil. Yang kedua, bagaimana pemimpin yang adil itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam buku Resolusi Konflik dalam Masyarakat melalui teori perdamaian perspektif Al-Quran oleh Bukhari Muslim, pemimpin yang adil itu dalam hadis Nabi termasuk dalam orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemimpin yang zalim. Tidak dicari-cari hadisnya sudah Bapak dan Ibu. Ini memang betul sudah lama kok hadisnya kok. Tapi momennya ketemulah saat sekarang ini lagi. Maka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imamu adilun wa inna abghadan nasi ila Allah yaumal qiyamati wa asaddahu azaban imamun jairun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah azza wa jalla dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat denganku nanti adalah pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu bukan sekedar itu ancamannya, di dunia didoakan orang. Dia dihargai, dihormati ketika menjabat, selesai dia menjabat tidak dihargai orang lagi. Percayalah Bapak dan Ibu. Yang ketiga, bagaimana itu adalah pemimpin yang adil? Mendapat mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari buku ringkasan kitab Adab Al-Fuad bin Abdul Aziz As-Sulhub, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan juga An-Nasa'i, innal muqassitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla wakilna yadaihi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi kanan Ar-Rahman azza wa jalla, dan kedua tangannya Allah kanannya itu adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menghukum dan berlaku adil terhadap keluarga mereka, terhadap bawahan mereka ketika mereka berkuasa. Itu akan dipertanggungjawabkan. Ini sedikit-sedikit tidak senang segala macam mutasi, dipindahkan, nonjok segala macam. Ini sebentar lagi ini adalah hangat-hangat
Harap-harap cemas itu adalah eselon-eselon ini semua. Berganti kepemimpinan itu sudah cemas-cemas dia semua. Nah, oleh karena itu dampak daripada pemimpin yang adil dalam masyarakat itu menurut Hamid Sakti Wibowo dalam buku kepemimpinan dalam perspektif Islam itu, ini menjadi pemimpin yang berkarakter. Maka disebutkan bahwa seorang pemimpin yang adil dan memperjuangkan kesetaraan akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat, memajukan kesejahteraan bersama. Jadi ketika seorang pemimpin adil itu tentunya semua anggota masyarakat dihargai haknya tanpa memandang perbedaan rasnya, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang jenis kelaminnya, tanpa memandang latar belakang sosialnya. Jadi nak peduli pula latar belakang sosial orang disebut-sebut. Iku kadang-kadang disabui lo garim bagi. Disebut pula latar belakang pendidikan orang, bentuk pendidikan tinggi betul pula orang. Itu kalau tipis seperti itu sombong pemimpinnya apa dia. Sombong dia. Makanya ketika itu adalah kriteria pemimpin yang adil itu dalam Islam, yang pertama pemimpin yang jujur. Yang kedua adalah pemimpin yang amanah. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Ahli ini bukan dalam ahlihi, bukan keluarga. Bukan itu adalah ahlihi dalam artian sanak familinya, bukan itu adalah karib kerabatnya, bukan ada hubungannya, bukan seperti itu. Ahli dalam bidangnya. Dan dia cerdas. Kenapa? Karena seorang pemimpin haruslah orang yang ahli, orang yang cerdas. Karena keahlian ini adalah meliputi daripada berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara, rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik itu keamanan, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu adalah pendidikan, baik itu kesehatan, dan lain segala macamnya. Tapi kalau lari daripada konsep itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, fa iza du'at al-amanatu fantazir as-sa'atu. Qala kaifa ida'atuha? Qala iza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazar as-sa'ata. Rawahu Al-Bukhari. Jadi apabila sifat amanah itu sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadi kiamat. Yang keempat kriterianya adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Jadi kalau pemimpin tak dicintai rakyat, lambat laun dia akan sengsara. Lihat aja lah nanti Bapak Ibu. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, doakan aja kepada Allah. Doa orang yang terzalim ini adalah didengar oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan acuan bagi kita untuk tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.